Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Taskia Salsabila dengan NIM 20105120064 dari kelas B dari kelompok 11. Pada kali ini saya akan melanjutkan percobaan manajemen proses yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen pengampu praktikum sistem operasi yaitu Bu Tere pada percobaan 1 dan sampai 4, dan kali ini saya akan melanjutkan di percobaan kelima, yaitu menghentikan dan memulai kembali job. Di sini kita akan mengetahui cara lain meletakkan job pada background dengan memulai job secara normal pada foreground dan stop job serta memulai lagi pada background. Pertama-tama kita ketikkan terlebih dahulu dengan sintaks yes, def, null, lalu tekan enter. Kemudian kita akan menghentikan sementara job atau suspend, tetapi bukan menghentikannya atau terminate. Menghentikan sementara job ini hanya sampai di restart. Untuk menghentikan sementaranya kita gunakan Ctrl Z. Nah, di sini sintaks yang kita tuliskan tadi, proses yang kita tuliskan akan berstatus stop. Untuk merestart job tersebut pada foreground, kita bisa gunakan perintah Fg. Seperti ini, proses yang kita tuliskan tadi akan ditampilkan. Lalu, kita stop job lagi menggunakan Ctrl Z. Kemudian kita pindahkan ke background dengan perintah Bg. Di sini ditampilkan lagi proses yang sedang dilakukan. Kemudian job tidak bisa dihentikan kembali dengan Ctrl Z karena job berada pada background. Untuk menghentikannya, letakkan job pada foreground dengan perintah Fg. Kita ketikkan Fg. Kemudian kita tekan Ctrl Z. Dan perintah sudah dihentikan kembali. Jika kita ingin mengerjakan job lain dengan mengabaikan job sebelumnya, kita akan coba dengan perintah yes dan tanda dan. Nah, untuk menghentikannya kita tidak dapat menggunakan Ctrl C seperti pada percobaan sebelumnya. Namun proses ini, job ini harus dipindahkan ke background terlebih dahulu dengan mengetikkan BG, tekan enter, lalu baru dihentikan lagi dengan cara ketik Fg, tekan enter, kemudian dilanjutkan dengan Ctrl Z. Maka job tersebut akan berstatus stop kembali. Lalu apabila ingin menjalankan banyak job dalam satu waktu, kita bisa meletakkan job pada foreground atau background dengan memberikan job ID-nya. Misalnya kita tuliskan Fg dan nomor ID-nya itu 2. Untuk menghentikannya kita ketikkan Fg dan enter. Lalu kita tekan Ctrl Z. Maka job juga dihentikan. Untuk melihat job apa saja yang sedang dijalankan, kita bisa
ketikkan PSV. Di sini kita bisa lihat ada 2 job yang bernamakan yes, yaitu di nomor 2651 dan 2653. Kita juga bisa lihat dengan perintah PS. Di sini ada 2 job yang bernama yes, dan kita akan menghentikan kedua proses tersebut dengan perintah kill dan -9 beserta nomor PID yang ingin kita hentikan. Misalnya yang pertama 2651. Kita tekan enter. Kita coba ketikkan PSV kembali. Nah, di sini proses 2651 sudah tidak ada dan ada status kill untuk proses tersebut. Kita coba lagi untuk yang 2653. Ya, di sini juga sudah berstatus kill. Kita coba cek dengan PSV. Sudah tidak ada kedua proses tersebut. Seperti ini. Dan kita berarti sudah berhasil menghentikan kedua proses tersebut. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu percobaan 6, akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya, yaitu Maulinda dan Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Molda Viva dengan NIM 201051266, Prodi S1 Sistem Informasi dari kelas B. Jadi pada kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum sistem operasi. Percobaan ke-6 yaitu percobaan dengan penjadwalan prioritas. Angka yang pertama, kita akan masuk ke dalam terminal, lalu kita akan login sebagai root dengan mengetikkan sudo su. Kita masukkan password kita, ketik, lalu selanjutnya PS1, ketik buka garis miring sama dengan ketik buka garis miring W titik 2 ketik tutup enter, lalu kita ketik cd root. Nah, maka ini telah berhasil masuk ke dalam root. Lalu selanjutnya kita akan buka 3 terminal tampilkan pada screen yang sama. Berarti kita buka 2 terminal lagi. Kita atur agar semuanya dapat terlihat pada screen. Nah, pada terminal yang kedua, kita juga harus masuk ke dalam root dengan mengetikkan hal yang sama seperti terminal 1. Lalu sama pada terminal ketiga kita lakukan hal yang sama juga.
Kemudian karena kita telah login sebagai root, maka akan ada tampilan sebagai berikut ini. Kemudian untuk setiap terminal kita akan ketik pwd, lalu tekan enter untuk melihat bahwa kita sedang berada pada direktori root. Ketiganya kita ketik pwd. Nah, kita berada pada root, pada terminal pertama, sama terminal kedua, juga berada pada root, lalu pada terminal ketiga, sama juga kita berada pada root. Lalu langkah selanjutnya kita akan buka terminal lagi, yaitu terminal yang keempat, dan kita atur agar semuanya terlihat pada screen. Kita lakukan hal yang sama agar terminal yang keempat juga berada pada root. Maaf, salah ketik. Jadi root. Nah, kita cek pwd, nah sudah berada pada root. Kemudian pada terminal yang keempat ini kita akan mengetikkan top. Nih, terminal yang keempat, TOP, enter. Maka program top akan muncul. Kemudian kita akan ketik I pada top, maka akan menampilkan proses yang aktif nih. Yang proses sedang aktif. Kemudian ketik LMT, top tidak lagi menampilkan informasi pada bagian atas dari screen. LMT. Nah, pada percobaan ini terminal keempat sebagai jendela top. Lalu langkah selanjutnya pada terminal 1 kita akan bukalah program executable C++ dengan mengetikkan program yes, lalu menekan enter. Pada terminal yang pertama, kita ketik yes. Kemudian sama halnya, kita ulangi untuk terminal yang kedua. Kita ketik yes. Jendela top akan menampilkan dua program yes sebagai proses yang berjalan. Nilai persen CPU sama pada keduanya. Hal ini berarti kedua proses mengkonsumsi waktu proses yang sama dan berjalan sama cepat. Namun, PID dari kedua proses akan berbeda. PID dari setiap proses itu akan berbeda. Seperti ini, rootnya 2257 dan ini 2258. Kemudian gunakan terminal ketiga, yaitu yang tidak menjalankan premes maupun jendela top. Kita akan ketik premis 19 PID terminal 1. Terminal yang ketiga yaitu ini, yang tidak menjalankan apa-apa. Kita ketik premis 19 2257. 2257. Bentar. Nah, hal ini berarti mengganti penjadwalan prioritas dari proses ke-19 telah berhasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Koryawati dengan NIM 210512067 dari program studi S1 Sistem Informasi dari kelas B.
Ini saya akan mendemonstrasikan percobaan ke-6, yaitu percobaan dengan penjadwalan prioritas dari langkah 10 hingga yang langkah terakhir. Langkah-langkah sebelumnya sudah didemonstrasikan oleh teman saya, yaitu Maulida. Di sini pada langkah sebelumnya sudah sampai di tahap kita mengetikkan di terminal ketiga. Di sini mengetikkan Renis 19 dari PID terminal 1. Di sini saya mengetikkannya dengan Renis 193624. Dan di sini statusnya sudah berubah 3624 proses ID, old priority-nya 0, dan sekarang new priority-nya itu sudah berubah menjadi 19. Selanjutnya kita akan melihat berpindah ke terminal keempat, yaitu ke top. Dan kita akan melihat 3624 PID 3624 di sini NI-nya sudah bernilai 19. Dan di sini untuk PID selanjutnya 3625 di sini nilai NI-nya 0. Nah, hal itu berarti bahwa penjadwalan prioritas untuk proses 3624 itu lebih lamban dari 3625. Lebih lamban dari 0. Yang artinya ID dengan PID 3625 itu menjadi proses yang berjalan lebih cepat. Nah, jika kita ingin melakukan Renis, selain kita lakukan di terminal, kita juga bisa melakukannya melalui program top. Yaitu pertama, kita tekan R di keyboard, R. Oke, lalu akan muncul dialog PID to Renis, default PID 3509. Di sini kita akan mengetikkan PID yang ingin kita Renis. Di sini kita akan mengetikkan 3624. Oke, kalau kita enter, selanjutnya akan muncul Renis PID 3624 to value. Di sini kita akan memberikan value kepada PID yang ingin kita Renis. Di sini kita akan berikan value 19. Enter. Oke, jika kita lihat PID 3624 di sini value-nya bernilai 19. Dan jika kita lihat persen CPU-nya di sini bernilai 13,2. Dan jika kita lihat ke PID 3625 di sini persen CPU-nya 5,6. Ini menunjukkan bahwa persen CPU dari PID 3625 itu lebih kecil dari 3624, yang berarti yang menunjukkan bahwa penjadwalan prioritas dari 3624 itu lebih rendah atau lebih cepat dari yang bernilai 0. Nah, selanjutnya kita akan mengarahkan kursor ke terminal 3. Nah, di terminal 3 ini merupakan terminal yang belum menjalankan YES atau program top. Nah, di sini kita akan coba mengetikkan IC spasi minus N spasi 10 spasi YES. Lalu kita enter. Oke, selanjutnya kita tunggu untuk program top itu berubah dan akan terlihat proses primes ketiga. Oke, di sini sudah muncul proses primes ketiga. Di sini ID-nya 3644. 3644 dengan NI-nya 10. 3644, PID 3644, nilai NI-nya yaitu 10. Oke, nah selanjutnya kita akan arahkan kursor ke luar screen.
keluar screen terminal, dan kita tunggu selama kurang lebih 10 detik. Untuk program stop itu menampilkan proses yang aktif selain dari program yes. Nah, nanti akan terlihat proses stop itu juga ikut terdaftar, tapi persen CPU-nya itu akan kecil, bahkan di bawah 1% dan cukup konsisten. Nah, di sini sudah muncul, saya akan arahkan kursornya kurang lebih. Oke, nih, kita lihat. Stop itu persen CPU-nya kecil, di sini hanya 0,3, lebih kecil dari 1%. Oke. Nah, selanjutnya kita akan arahkan mouse ke kursor, mouse ke screen kembali. Nah, proses tambahan itu akan muncul, dan nilai persen CPU, proses tambahan itu akan muncul, dan persen CPU itu berubah sebagai bagian grafis yang bekerja. Nah, satu alasan adalah bahwa proses 3644 berjalan pada penjadwalan prioritas tinggi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan renis pada PID 3644 melalui program top. Sama seperti sebelumnya, kita akan ketik R. Lalu kita akan masukkan PID yang ingin kita renis, yaitu 3644. Oke, kita enter. Lalu kita akan masukkan value-nya, value dari PID yang akan kita renis. Di sini kita akan berikan value-nya 0. Lalu kita enter. Oke. Sekarang kita lihat 3644, nilai NI-nya sudah berubah menjadi 0. Yang sebelumnya itu bernilai 10. Oke. Sudah. Baik. Untuk demonstrasi praktikum sistem operasi percobaan ke-6, saya rasa saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.